Bapak Ibu sahabat Dharma. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ya. Sehat ya? Sehat. Ya. Sehat. Banyak yang sakit ya. Saya juga termasuk yang bagian ya 2 minggu ini batuk pilek gitu ya. Batuk pilek tapi ringan ya, masih ringan, jadi masih bisa hadir memberikan khotbah Dharma pada pagi hari ini. Ya, kita hari ini melanjutkan ya apa yang sudah disampaikan oleh para pandita yang memberikan khotbah dari minggu ke minggu. Jadi kita khotbahnya berseri ya, jadi nyambung setiap minggu. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat Dharma yang mungkin tidak hadir minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, masih bisa mengikuti ya, ya. Kita sudah 3 minggu kemarin ini membahas tentang Kesamuti Sutta ya, Kesamutiya Sutta. Yang populer itu Kalama Sutta ya, Kalama Sutta. Saya akan mereview sedikit ya, mengingatkan kembali tentang Kesamutiya Sutta ini, di mana ada sekelompok suku ya, kelompok masyarakat di zaman Buddha yang seringkali didatangi oleh para pemuka agama dari agama dan kepercayaan yang berbeda. Mereka kemudian malah menjadi bingung ya, manakah ajaran yang benar? Karena semua bilang ajarannya nomor 1 ya. Ibarat kecapnya selalu nomor 1. Mereka justru tambah bingung. Semua pemuka agama yang membawakan agamanya, membawakan ajarannya selalu bilang mereka nomor 1. Mereka yang paling benar. Keselamatan hanya ada pada ajarannya ya, ajaran mereka. Sehingga kemudian ketika Sang Buddha ya sedang melewati tempat tinggal dari suku Kalama ini, suku Kalama ini sebelumnya sudah tahu ketenaran ya, popularitas dari Sang Buddha. Mereka ingin bertanya kepada Sang Buddha. Kira-kira kalau menurut Sang Buddha ini ajaran mana yang paling benar? Ya. Kalau kita secara awam berpikir, mungkin Sang Buddha akan mengatakan ajaran saya ini yang paling benar gitu ya. Ajaran yang lain keliru. Tentu ini akan menambah kebingungan ya dari warga Kalama ini, suku Kalama ini. Tapi ternyata di luar dugaan Sang Buddha tidak menyampaikan hal seperti itu. Tetapi justru Sang Buddha mengajak mereka berpikir kembali ya, merenungkan kembali. Sang Buddha katakan bahwa ketika kita menerima suatu ajaran, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ada hal-hal yang perlu dipikirkan melalui pengalaman kita sendiri, ya, pengalaman praktis kita. Di mana Sang Buddha katakan bahwa menerima suatu ajaran jangan hanya karena itu tradisi misalnya ya, karena tradisinya kita jalankan turun-temurun, kemudian kita percaya sepenuhnya. Jangan itu yang dijadikan alasan ya, dasar untuk percaya. Kemudian Sang Buddha juga katakan bahwa jangan hanya percaya kepada suatu ajaran hanya karena itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa diterima di masyarakat, yang sudah biasa dipercaya sebagai kebenaran. Jadi suatu ajaran jangan kita terima mentah-mentah karena itu sudah hal yang biasa berlaku di masyarakat, yang ada menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Kemudian juga jangan begitu saja kita percaya suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena itu kita dengar ya, kabar angin,
katanya begini, katanya begitu, ya mungkin rumor atau pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar dari siapapun, lalu kita percaya begitu saja tanpa ada kajian lebih lanjut. Jadi kita terima begitu aja. Jadi jangan percaya hanya karena rumor yang beredar. Ada kabar angin ini itu, katanya ada kejadian ini kejadian itu, kita terima mentah-mentah. Jangan hanya percaya atas dasar kabar angin atau rumor ini. Kemudian juga lebih lanjut Sang Buddha katakan, kita juga jangan begitu saja percaya kepada suatu ajaran hanya karena itu tertulis atau ada di dalam kitab suci. Nah, kitab-kitab suci yang meskipun bagi orang-orang yang beragama kita anggap suci, Sang Buddha katakan jangan langsung percaya apa yang tertulis dalam kitab suci. Ini luar biasa ya. Sebagian ajaran agama justru mendewakan kitab suci itu adalah sesuatu yang harus diterima apa adanya, isinya, ajarannya, kebenarannya. Tapi Sang Buddha katakan jangan juga langsung percaya meskipun itu tertulis di dalam kitab suci. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha katakan ya, kita juga jangan langsung percaya kepada suatu kebenaran ajaran yang dianggap benar hanya karena itu bisa diterima secara logika. Ya. Secara logika kita bisa terima ini, tapi juga jangan langsung kemudian kita percayai sebagai kebenaran. Lalu lebih lanjut Sang Buddha katakan, meskipun suatu ajaran ya, itu bisa dinalar ya, bisa diterima oleh diri kita melalui penalaran kita, itu juga jangan langsung kita percayai sepenuhnya. Jangan langsung diterima sebagai kebenaran. Kemudian Sang Buddha juga katakan bahwa suatu ajaran setelah kita pikirkan ya dengan pikiran kita yang mungkin dipengaruhi oleh emosi kita dan sebagainya, itu sebagai kebenaran. Juga jangan langsung menerima suatu ajaran karena kita merasa ini bisa kita terima gitu ya, secara pemikirannya masuk di akal misalnya. Nah, kita merasa secara emosi kita dapat ajaran ini cocok, bisa kita terima melalui pemikiran, hasil pemikiran kita. Itu juga jangan langsung kita terima sepenuhnya. Kalau hanya atas dasar itu kita menerima suatu ajaran. Kemudian yang lain lagi, Sang Buddha katakan, kalau ada suatu ajaran yang bersifat spekulasi, pandangan-pandangan yang ada, kita juga jangan percaya begitu saja karena berdasarkan hasil dari spekulasi. Lalu kita juga jangan langsung percaya suatu ajaran meskipun setelah disimpulkan ya oleh suatu kelompok ini ajarannya benar ya. Itu juga kita jangan menerima hanya berdasarkan kajian ya atau hasil kesimpulan. Dan juga termasuk kita juga tidak bisa langsung menerima suatu ajaran hanya karena itu berdasarkan opini ya, pendapat seseorang. Nah, itu kita juga tidak boleh langsung percaya itu sebagai kebenaran. Jadi ada kira-kira 10 hal ya yang orang-orang kadang-kadang menerima suatu ajaran, diterima, dianggap benar ya, berdasarkan 10 hal tersebut. Nah, di zaman Buddha, Sang Buddha katakan demikian kepada suku Kalama. Jadi berdasarkan apa kita bisa menerima suatu ajaran dan kita anggap sebagai kebenaran? Di zaman sekarang apalagi ya, banyak berita-berita beredar melalui media sosial, melalui gadget ya. Kita lihat banyak sekali berita-berita ya, ajaran-ajaran yang kita sendiri tidak tahu ini benar atau salah.
Karena kita terima mentah-mentah. Kita terima itu sebagai kebenaran, suatu fakta. Padahal belum tentu ya. Banyak hoax ya, banyak kebohongan-kebohongan justru beredar di media sosial. Melalui WA kita terima, lalu kita percayai ada suatu kejadian misalnya, suatu berita. Apalagi zaman AI sekarang, orang aja bisa dirubah ya, seolah-olah presiden sedang berbicara, seolah-olah tokoh agama yang terkenal sedang berbicara. Bisa jadi itu kita ditipu ya, karena AI ini bisa merubah yang berbicara jadi orang lain ya. Yang berbicara ini bukan dia, tapi seolah-olah seperti dia, tokoh terkenal ya. Nah itu hati-hati, informasi ini sekarang semakin sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita perlu lebih waspada ya, lebih teliti sebelum menerima suatu berita atau suatu ajaran. Sang Buddha katakan lebih lanjut, jika suatu ajaran, suatu informasi yang kita terima, atas dasar apa kita bisa menerima itu sebagai kebenaran? Sang Buddha katakan, dari 10 hal tersebut misalnya ya, kan tidak semuanya salah, tidak semuanya benar ya. Atas dasar apa? Sang Buddha katakan bahwa jika ketika kita menerima suatu ajaran, kita pikirkan lagi ya, apakah ajaran itu mengajarkan kita tentang kemarahan, kebencian, menambah kemarahan, kebencian kita? Apakah suatu ajaran itu, ya, informasi itu mengajarkan kita tentang keserakahan, ya, keinginan melekat kepada suatu keinginan yang kuat, ya, keserakahan, ketamakan? Apakah itu mengajarkan atau mengarah ke sana? Apakah suatu ajaran, ya, berita atau informasi itu mengarahkan kita kepada delusi, kebodohan batin? Kalau misalnya suatu ajaran membawa kita pada dosa, loba, dan moha, ya, mengajarkan kita kebencian, kemarahan, ya, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang serakah, ya, semakin terikat pada kesenangan, keinginan, ya, membawa kita pada kebodohan batin. Nah, hal-hal ini tentu akan membahayakan diri kita, menjerumuskan diri kita ke alam yang rendah. Kita bisa terlahir di alam yang rendah karena kita punya kemarahan yang kuat, ya, kebencian yang kuat, punya keserakahan yang kuat, punya kebodohan batin yang kuat. Kita bisa terjerumus ke alam rendah. Jadi Sang Buddha fokus kepada sana, ya, 3 ini. Apakah suatu ajaran, suatu informasi, ya, yang kita terima itu membawa kita, mengarahkan kita semakin mudah emosi, ya, kurang kesabarannya, semakin membawa kita kepada terjerumus kepada kemelekatan, ya, keinginan-keinginan rendah, ya, keserakahan, membawa kita pada suatu hal yang bodoh, ya, secara batiniah, membawa pada delusi. Kalau misalnya suatu ajaran mengarahkan kita, menjerumuskan kita ke arah sana, jangan diterima, ya, jangan diterima. Tetapi kalau 10 hal ini, ya, kalau dia membawa kita pada terkikisnya kemarahan, kebodohan, dan keserakahan, ya, menjauhkan kita dari kebencian, ya, mengajarkan tidak membenci, mengajarkan tidak serakah, ya, mengajarkan tidak pada delusi. Nah, kita bisa menerima ajaran itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia membawa kita pada kebahagiaan. Ya, kita terbebas dari dosa, loba, moha, terbebas dari kemarahan, ya, atau kebencian, terbebas dari keserakahan, terbebas dari delusi. Jadi kita acuannya di sana. Berita apapun, informasi apapun, ajaran apapun, kalau kita baca, ya, atau kita terima, wah, ini nggak benar, ya, bisa menyebabkan orang semakin membenci satu sama lain. Kita tidak terima itu, ya, ajaran, bukan ajaran yang baik, bukan informasi yang baik.
Kalau suatu ajaran mengarahkan kita kepada kecenderungan yang rendah, ya, keinginan yang rendah, mengajarkan kita terbawa pada keserakahan, memunculkan semakin banyak keserakahan dalam diri kita, ya, memunculkan delusi di dalam diri kita, kebodohan batin kita, sehingga kita dibuat bingung, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kan banyak informasi atau berita atau ajakan yang mengarah ke sana. Judi online misalnya, wah kita muncul keserakahan, kita ingin coba, wah yang si A dapat uang nih, si B dapat uang, akhirnya kita juga ikut invest ke sana, setor uang. Ya, mungkin awalnya kembali uang kita, tapi lama-lama kita setor semakin banyak, ternyata uang kita tidak kembali. Nah, itu kan mengarah pada keserakahan. Kita jangan terima hal-hal seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang ingin cepat kaya kan? Jadi kalau suatu ajaran, suatu berita, informasi mengarahkan kita pada keserakahan, tumbuhnya ketamakan, kita hindari. Ya, jangan diteruskan. Membawa kita pada kebencian, mengajarkan kita tentang hal-hal yang buruk, kita jangan terima informasi atau ajaran tersebut. Jadi acuannya di sana dalam menerima suatu agama. Kita lanjutkan pada hari ini tentang asumsi publik ketika dia menjadi seorang Buddhis. Ya. Itu review sedikit ya tentang yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kita menerima suatu ajaran berdasarkan apakah itu ajaran itu membawa kita pada penderitaan, menjerumuskan ke alam rendah, ataukah dia membawa kita pada berakhirnya duka atau penderitaan, membawa kita pada alam bahagia. Jadi kita lihat ini mengajarkan kebencian, kemarahan, keserakahan, dan delusi atau tidak. Jadi acuannya dari sana. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alasan di dalam memilih agama Buddha. Ya, banyak sekali orang-orang beragama Buddha berdasarkan asumsinya sendiri, ya, berdasarkan hal-hal yang Ya, setiap orang punya alasan di dalam memilih kenapa dia beragama Buddha. Ya, mungkin kita sendiri punya alasan sendiri kenapa sekarang beragama Buddha. Ya, misalnya siapa ya? Beri contoh, Cioni misalnya. Kenapa memilih agama Buddha saat ini? Kira-kira kenapa? Kenapa beragama Buddha, enggak yang lain gitu? Kenapa kira-kira? Past life ya, merasa kehidupan lalu berjodoh dengan agama Buddha misalnya. Sekarang lebih cocok mengikuti agama Buddha gitu ya, misalnya seperti itu. Atau yang lain misalnya, ada yang mau kasih pendapat, kenapa saya beragama Buddha saat ini? Mungkin yang depan nih, Pak Nardo nih, ya Romo Nardo nih. Kenapa beragama Buddha? Warisan orang tua. Warisan orang tua, ikut orang tua, orang tuanya beragama Buddha, ikut orang tua. Ya. Ada lagi yang mau kasih pendapat, kenapa saya beragama Buddha? Mungkin ya memberikan ruang kepada kita untuk berpikir. Memberikan ruang untuk berpikir. Ya. Jadi mungkin kalau Pak Madis, tahu saya dulu bukan Buddha ya, bukan Buddhis ya. Saya lahiran Hindu. Dulu Hindu, kemudian kenapa bisa kemudian beragama Buddha? Nah, setelah membaca riwayat biografi Sang Buddha, saya mulai tertarik. Oke, proses belajar gitu ya. Proses belajar. Kemudian merasa agama Buddha lebih sesuai dengan hati gitu ya. Ketertarikan karena hasil belajar menggali gitu ya, menggali sendiri gitu ya. Oke, jadi kita bahas sedikit ya. Terima kasih atas ini masukannya tadi ya. Jadi berbeda-beda tiap orang. Kenapa sekarang beragama Buddha? Ada orang-orang tertentu itu beragama Buddha karena dia merasa satu bangsa gitu ya, merasa secara kebangsaan dia sesuai gitu ya. Misalnya orang-orang Tionghoa gitu ya, sebagian besar beragama Buddha gitu, memilih agama Buddha karena menurut mereka orang Tionghoa ini rata-rata agamanya Buddha gitu ya, jadi ngikut beragama Buddha. Atau mungkin suku Jawa
kenapa beragama Buddha? Karena ya terutama Jawa kuno ya, dulu orang Jawa kebanyakan beragama Buddha gitu ya, meskipun sekarang kan beralih ya. Nah, sehingga saya memilih agama Buddha karena secara kebangsaan. Tetapi kalau misalnya atas dasar kebangsaan ini kita memilih kita beragama Buddha, itu bukan sesuatu yang kuat gitu ya, bukan sesuatu yang bisa menumbuhkan keyakinan kita dengan kuat kepada agama Buddha. Kenapa? Kalau dibilang atas dasar kebangsaan, Sang Buddha sendiri kan bukan dari suku bangsa Tionghoa gitu ya, atau Jawa atau apa gitu ya, kesukuan misalnya. Tapi Sang Buddha sendiri berasal dari India kan? Berarti suku bangsa di India kuno. Nah, mereka yang seharusnya beragama Buddha gitu kan, tapi nyatanya tidak gitu ya. Atau misalnya di bangsa apa? Bangsa Timur Tengah sana ya, bangsa-bangsa yang dari Arab itu ya. Nah, itu mereka mungkin agamanya tertentu. Ternyata kan tidak juga gitu ya. Ada orang-orang yang bukan berdasarkan itu kemudian memilih agama. Atau mungkin karena budayanya. Ya misalnya saya mengikuti budaya Tionghoa. Nah, kebanyakan orang Tionghoa kan beragama Buddha. Kemudian saya memilih agama Buddha ya, karena secara budaya saya masuk ya, budaya Tionghoanya masuk gitu. Nah, tapi kan enggak juga ya. Kalau kita lihat Sang Buddha sendiri kan budaya ini pasti budaya India sana ya, karena dia berasal dari India kuno ya waktu itu. Kemudian ya tadi masuk suku. Ada orang-orang mungkin karena sukunya lebih banyak beragama Buddha, dia kemudian ikut ya yang mayoritas beragama Buddha. Misalnya suku Tionghoa, mungkin suku Jawa atau di mana, mungkin daerah situ secara kesukuan mereka kebanyakan beragama Buddha, kemudian akhirnya ikut. Kalau misal kita jadikan secara kebangsaan, kebudayaan atau kesukuan, kita memilih agama berdasarkan kesamaan tersebut, dasar keyakinan kita rapuh ya. Karena kenapa? Secara kesukuan Sang Buddha sendiri kan dari suku Sakya ya. Harusnya para suku Sakya ini beragama Buddha gitu kan. Nah, harusnya mereka yang beragama Buddha, tapi kan nyatanya tidak ya. Nyatanya tidak. Jadi suku apapun bisa beragama apapun. Kalau kita mengikuti suatu agama hanya atas dasar tersebut ya, kebangsaan, kebudayaan, kesukuan, karena rata-rata suku saya beragama Buddha, kemudian kita beragama Buddha ya, saya Tionghoa, kebanyakan orang Tionghoa beragama Buddha, itu dasarnya rapuh. Keyakinan kita tidak akan kuat ya, jangan beragama hanya atas dasar tersebut. Atau misalnya karena keluarga, karena tadi contoh, karena warisan keluarga saya Buddhis, orang tua saya Buddhis, kakek nenek saya Buddhis, ya saya ikut Buddhis. Ya, mungkin basicnya dari sana oke gitu ya. Tetapi kalau kita mendasarkan keyakinan kita hanya karena warisan keluarga kita Buddhis, kita ikut Buddhis, itu juga tidak kuat ya. Banyak loh ya, orang-orang berpindah agama. Ada loh orang-orang yang berpindah agama meskipun keluarganya bukan Buddhis, kemudian dia pindah bukan Buddhis lagi. Ada juga orang-orang dari keluarga non Buddhis. Nah, tadi ada contoh kan, kemudian dia menjadi Buddhis. Jadi kalau kita memilih agama atas dasar keluarga supaya sama dengan keluarga, itu dasar keyakinan kita pada agama Buddha rapuh ya, tidak kuat, tidak cukup kuat mendorong kita tetap memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha ya, karena hanya ngikut aja warisan keluarga ya, jadi tidak cukup kuat. Ada juga yang beragama Buddha itu karena pasangannya agama Buddha ya, kemudian dia ngikut agama Buddha ya kan, ada juga seperti itu kan. Nah, kalau keyakinan ini dibangun karena pasangan beragama Buddha, kemudian kita ngikut aja beragama Buddha, ini juga tidak cukup kuat. Kalau pasangannya sudah nggak ada, bisa balik lagi ke agama semula ya, bisa terjadi kan? Karena kan beragama karena ngikut pasangan, gitu ya. Nah, bisa. Itu boleh sebagai dasar berkenalan dengan agama Buddha, bisa melalui faktor keluarga tadi kan, karena warisan. Bisa dari pasangan diperkenalkan agama Buddha, kemudian memilih agama Buddha karena pasangan. Boleh, awal secara basic, awalnya perkenalan boleh. Tetapi itu tidak cukup kuat untuk membangun fondasi keyakinan kita pada
Buddha, Dharma, dan Sangha. Bisa rapuh. Ya. Ada kan orang-orang yang karena pasangan kemudian beragama Buddha, kemudian setelah pasangannya sudah tidak ada, ya, mungkin cerai atau meninggal, tidak lagi beragama Buddha, ya, balik lagi mungkin ke agama sebelumnya. Ada, ya, contoh-contoh seperti itu. Para artis misalnya, ya, ada yang seperti itu juga. Nah, fondasinya rapuh. Ada juga yang berpindah agama ke agama Buddha, ya, memilih agama Buddha karena faktor pendidikan. Secara pendidikan dia beragama Buddha, ya. Kemudian dia belajar agama Buddha, dia mengenal agama Buddha dari pendidikan, dia belajar, nah, dia beragama Buddha karena pendidikan. Ada juga dari agama Buddha pindah ke agama lain karena pendidikan juga, ya. Orang tuanya menyekolahkannya, orang tuanya Buddhis, ya, tapi karena mungkin tradisi, ya, kurang mengenal ajaran Buddha, kurang belajar, anaknya dikasih juga sekolah di non Buddhis, dan ternyata di sekolah tidak ada pelajaran agama Buddha. Dia berkenalan dengan pelajaran agama lain. Nah, kemudian bisa terbawa ke sana juga, kan? Karena faktor pendidikan. Dia kemudian berpindah agama. Nah, bisa terjadi juga. Sebaliknya Buddha juga, ya, karena belajar agama Buddha secara pendidikan melalui sekolah dia belajar, dia juga bisa beragama Buddha karena faktor pendidikan. Tapi ini juga bukan fondasi yang kuat bagi keyakinan kita, ya, faktor pendidikan. Ada juga kemudian yang memilih agama Buddha karena merasa di agama Buddha ini ajarannya ini bebas loh, tidak ada doktrin loh, nah gitu ya. Jadi kita itu bebas melakukan apapun asalkan kita mau bertanggung jawab. Nah, kan begitu ya yang kita sering dengar. Ajaran Buddha ini mengajarkan ajaran karma. Kalau kita berbuat karma buruk, ya akibatnya ya kita terima hasil karma yang buruk. Tapi kan kita sendiri yang bertanggung jawab. Nah, di ajaran agama Buddha ini bebas, seolah-olah bebas. Kita bisa melakukan apapun asal kita mau menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Kita mau bertanggung jawab. Jadi bukan segalanya ditentukan oleh yang di atas, gitu ya. Bukan yang di atas yang mengatur kita, kehidupan kita, nasib kita. Nah, di agama Buddha kan mengajarkan seperti itu, ya, katanya, ya. Jadi mengajarkan kita bebas, kebebasan di dalam berbuat dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, ada juga yang memilih agama Buddha karena atas dasar tersebut. Tapi sebenarnya agama Buddha itu bebas atau tidak? Kita kan mengenal Pancasila Buddhis sebetulnya, ya. Ada juga aturan, ya, bukan tidak ada. Pancasila Buddhis kan mengajarkan kita, melarang kita sesungguhnya, ya, melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, asusila, ya, tidak berbohong, bermabuk-mabukan. Jadi dibilang bebas tidak, ada aturan itu. Bagi perumah tangga kita perlu mematuhi 5 aturan ini, Pancasila Buddhis. Ya, jadi sebenarnya tidak bebas juga kan, ya. Ya, kalau kita memilih agama Buddha karena merasa kita bisa bebas, ya, seperti itu, tidak, ya. Karena di dalam agama Buddha juga ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan, Pancasila Buddhis. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa memilih agama Buddha, kita memilih agama Buddha, ya, jangan hanya melihat karena latar belakang tersebut, ya, kebangsaan, kebudayaan, ya, sama sukunya, atau mungkin tadi karena faktor keluarga, ya, mengikuti keluarga, faktor pasangan, pendidikan, atau faktor-faktor lain, ya. Kita merasa agama Buddha itu universal, gitu, ya. Jangan hanya berdasarkan itu kita menerima agama Buddha dan menjadi seorang Buddhis. Lalu apa? Nah, jika kita memilih agama Buddha atas dasar asumsi-asumsi yang tersebut, kita keyakinannya tidak kuat, tidak akan kuat. Masih banyak orang bisa beralih keyakinan, ya, karena mereka memilih agama Buddha karena asumsi-asumsi yang salah tersebut, karena faktor-faktor tadi, ya. Jadi ditekankan di sini bahwa ketika kita memilih agama, kita jangan mendasarkan pemilihan agama Buddha ini berdasarkan hal-hal tersebut. Kenapa?
Karena batin kita itu rapuh. Ya, batin kita itu rapuh. Hal-hal tersebut tadi ya, faktor kebangsaan, kesukuan, kebudayaan, pasangan, keluarga, pendidikan, ya, dan faktor-faktor lainnya itu, kalau kita memilih agama Buddha atas dasar-dasar tersebut, batin kita itu masih rapuh. Karena asumsi kita pun bisa berubah. Ya, contoh misalnya faktor lingkungan tadi ya, faktor lingkungan atau faktor keluarga. Ketika orang tua kita yang beragama lain, ya, kita Buddha, orang tua bukan Buddha, ya, atau sebaliknya ya, misalnya kita orang tua kita beragama Buddha, kita beragama yang lain, ya. Ketika orang tua meninggal, bisa jadi kita pindah agama lagi, gitu ya. Kenapa? Karena dulu kita beragama Buddha karena orang tua misalnya. Orang tua beragama Buddha, sedangkan kita ya udah ikut aja beragama Buddha. Ketika orang tua meninggal, kita bisa pindah agama lain, gitu ya. Bisa, itu terjadi. Ya, kita karena misalnya karena rasa hormat kepada orang tua, kemudian kita mengikut agama orang tua kita, gitu kan? Tapi setelah orang tua tidak ada kan tidak menjamin ya, karena tidak cocok dengan diri kita akhirnya kemudian kembali lagi ke agama yang kita inginkan, gitu ya. Itu bisa jadi. Ya. Karena jadi awalnya karena rasa takut untuk menjaga perasaan orang tua, ya, kemudian akhirnya kita setelah orang tua tidak ada kita pindah lagi. Atau tadi faktor pasangan juga bisa ya. Setelah pasangan tidak ada kita bisa aja kembali ke keyakinan yang semula. Jadi dasar itu sangat rapuh kalau kita memilih agama atas dasar-dasar tersebut. Nah, lalu apa? Atas dasar apa kita seharusnya beragama, memilih agama Buddha? Topik ini kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Kemungkinan minggu depan itu akan disampaikan oleh Bante ya. Jadi saya membuka saja atas dasar apa ya kira-kira umat Buddha ini banyak memilih agama Buddha karena apa ya? Kebanyakan karena faktor-faktor tadi ya. Jadi kita lanjutkan nanti minggu depan yang disampaikan oleh Bante Cita ya. Kalau tidak ada perubahan, Bante Cita yang akan mengisi seharusnya bagaimana kita membangun keyakinan kita kepada agama Buddha, sehingga keyakinan atau sadar kita akan tumbuh dengan sebagaimana mestinya ya, bukan karena faktor-faktor tadi, keluarga, pasangan, suku, budaya, bangsa ya, keluarga, pasangan, atau faktor-faktor yang kita anggap karena agama Buddha ini universal. Nah, jangan jadikan itu jadi pijakan atau fondasi buat kita beragama Buddha. Jadi ada hal lain yang perlu kita lakukan supaya keyakinan kita kepada agama Buddha tumbuh ya, lebih kuat, lebih yakin, sehingga kita punya keyakinan lebih kuat. Yang nanti akan disampaikan di minggu berikutnya. Ya, demikian. Namo Samyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.